Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Di kandangnya Mas Neon lagi ini nih di desa Desa Diluih nih Pak. Desa Diluih, Kecamatan Aduluih, Kabupaten Pringsewu. Perjalanan sekarang ini kandang baru. Apa rasanya? Enak, susah, atau harus ada adaptasi lagi dengan domba-dombanya? Kalau kandang baru insya Allah sama aja ini Pak. Cuma sekarang ini ranahnya udah gimana Pak ya? Ya gimana kita usaha biar menghasilkan lah intinya sekarang lari. Intinya gitu. Ya. Jadi awalnya kan kita melihara buat seneng, sekarang senengnya diganti hasil lah intinya. Senengnya gitu. hasil. Kalau Senengnya obsesi diganti gimana? hasil. Terobsesi harus banyak kandang besar gitu. Kalau itu ngalir aja sih Pak. Kalau emang disuruhnya buat gedein kandang, kita gedein kandang. Intinya ngalir lah. Jadi kita udah nggak berani target, intinya ngalir. Ngalir. Kali ya sambil belajar jual beli lah, sama lihat kebutuhan pasar. Tapi susah juga pasar untuk menciptakan pasar domba itu. Kalau pasar domba ya gampang-gampang susah Pak. Karena di sini yang rintis lah Pak. Pasar yang kalau daerah Pringsewu ke sini kan jatuhnya Pringsewu nyampe Lampung Tengah lah. Jatuhnya itu pasarnya banyak ke kambing Jawa. Makanya di domba ini yang rintis lah ketemunya. Ketemunya ngerintis ya? Ya. Dulu kan langsung pengennya banyak toh. Ya dulu Pengennya pengen besar, banyak. Tapi setelah jalan beberapa tahun ini, kalau banyak kita pemasarannya kurang bagus sama aja bohong. Operasional kita nggak bakal ketutup. Nggak bakal ketutup. Ya. Intinya kalau sekaligus banyak, pasti akan mikirkan operasional. Ya, karena operasional pasti agak banyak lah Pak. Makanya sekarang ngalir lah. Operasional makan khususnya. Operasional pakan sama terutama pakan sih Pak. Terutama Jadi, pakan. Kalau kita dulu pakan kan masih ngawur. Yang penting kambing hidup. Ya sekarang gimana nyiptain kambing bagus lah. Sekarang gitu ya mikirnya ya. Ya. Wah ini domba apa ini pejantannya? Ini pejantan dorper nih Pak. Dorper ya ini ya? Pejantan dorper nih. Oh ini jantannya toh? Ini betina ini Pak. Oh ini betina. Ya, betina lokal. Betina lokal disilang dengan pejantan dorper. Ya. Ini udah bunting juga kecil-kecil gini. Ini bunting ini Pak. Oh. Ini yang lainnya Ini bunting. udah hamil. Udah bunting-bunting semua ya? Ini lainnya anakannya ini Pak. Ini anaknya mana ini? Ini anaknya ini. Oh babonnya ini. Kalau ini. Kalau yang gede itu yang kecil ini malahan babonnya. Anaknya satu-satu? Satu-satu ini Pak. Oh lah ini yang di luar? Ini yang di luar anak-anakan dari indukan Garut. Oh indukan Garut. Indukan Garut disilang dengan dorper kayak apa telinganya? Nah ini kalau indukan Garut ini rata-rata kayak gini Pak. Nih. Telinganya lancip jadi semi lah. Dibilang semi Garut atau semi lokal jatuhnya larinya. Karena kita kan jantan pakai dorper. Dorper Ya. punya telinga. Dorper telinganya panjang, Jantan Garut telinganya pendek. Jadi ada telinga. wah ini YouTuber kecil-kecil semuanya mau ikut masuk juga loh. Nih. Oh jadi dorper disilang dengan Garut, telinga tetap dorper ya? Ya telinga dia setengah lah Pak jadinya. Tapi usus badan gimana badan? Kalau badan ini Pak, nih yang udah usia ini nih. Ini usia 2 bulan. 2 bulan? Ya 2 bulan. Dorper dengan Garut ini? Ini Garut. Induknya padahal kecil. Induknya itu Pak. Tuh. Oh induknya kecil ya? Tapi anak satu ini ya? Anak satu. Yang anak dua mana? Yang anak 2 di sini Pak. Sama nggak perbedaannya? Apa? Ada perbedaan nggak yang anak satu dengan anak 2? Kalau anak 2 pertumbuhannya lebih lambat. Oh beda dengan yang satu Ya, itu ya? beda sama yang satu. Oh ini babonnya Ini kecil. anak 2. Anak dorper ini? Ya anak dorper ini Pak. Ini baru 3 minggu 1 bulanan lah kurang lebih. 3 minggu 1 bulan. Babonnya sekecil ini ya? Babonnya kecil ini Pak. Ini apa ini? Ini Garut ini? Ini Garut. Bagusnya dorper disilang Garut atau dengan gibas atau dengan gembel lokal?
Nah ini ke depan ini Garut yang udah ada mungkin belum berani menambahkan indukan lagi. Ke depan ini mau dirombak pelan-pelan ganti semi gibas lah Pak, minimal Pak. Semi gibas. Ya. Berarti selama ini belum ketemu cocok mana yang tepat gitu ya? Ya. Kalau tren gimana? Masih ngikutin tren? Kalau bisa kita bikin tren Pak sekarang. Hah? Kalau bisa bikin tren lah. Bikin tren? Jangan ngikutin tren. Kalau ngikutin tren, kentekan biaya? Ah, ya. Masalahnya sing lawane kuwi berat kalau ngikutin tren. Kalau bisa bikin tren. Bikin tren sendiri, oh, ini dorper ini. Ini dorper betina ya? Ini jantannya Pak. Oh, ini jantan anak-anakan ini semua ini Pak. Oh, jantan dorper ini ya. Ini masih dikawinkan buat masih ngawinin? Kalau kawin, pokoknya anak usia 1 bulan 40 hari kita campur koloni kawin lagi. Nanti kalau udah positif bunting Ya dipisah? dipisah, jantannya pindah. Oh, ini ya. Ya, ini yang anak satu. Anak satu gede ya? Gede ini Pak. Kalau Gedenya. anak dua anak beda dua ya? agak lambat. Lambat ya. Untuk pakan sendiri sudah berapa kali ganti? Kalau pakan, walau udah sering Pak ganti-ganti pakan. Jadi gimana ya? Kita ini intinya sekarang inti dari pakannya udah ketemu. Yang penting ada kandungan nutrisinya lengkap, tinggal ngolah gimana kosnya lebih rendah lah. Lebih rendah. Ya. Gimana kalau biaya pakan itu beli, pengadaannya tanpa ada bank pakan rugi. Ini harus jujur kita ya. Gimana Pak maksudnya Pak? Untuk pakan domba, kalau semuanya serba beli, nggak ada bank pakan, itu tetap rugi. Ya untung tapi prosesnya lebih lama Pak. Untungnya di mana? Gimana ya? Untungnya yo nipis, bahkan ngepres karena kalau di breeding ini kan jangkanya panjang Pak. Kalau kita finansialnya nggak kuat, ya di pertengahan jalan kita nggak kuat, ya akhirnya ya bisa dikatakan bangkrut. Karena di pertengahan jalan kita belum ada persiapan, ya ini buat pengalaman lah. Kalau emang mau mulai breeding, emang dikuatin dulu finansial, baru mulailah breeding. Tapi kalau belum kuat, ya sambil jual beli buat ngantisipasi nutupin kos pakan atau buat belajar ke market pemasarannya. Masalahnya buat di ujung tombak kita melihara breeding, larinya ke pemasaran. Rata-rata permasalahannya di pemasaran. Ya. Jadi masalah terus pemasaran. Itu masalah besar itu Pak. Bingung buangnya kemana ya, gitu ya? Bingung buangnya kemana. Makanya ke depan ini kan pakai indukan yang ya bisa dibilang biasa tapi kita bikin bagus. Nanti jual anaknya kita samakan kayak kambing potong pun berani. Berani ya. Ya. Jadi di mana-mana persoalannya pemasaran, dan persoalan pertama yang utama itu pakan. Ya. Kedua pemasaran. Kalau hasil untung-untungan. Kalau hasil atau sudah termanajemen. Kalau hasil yo nek hasil kuwi nganu Pak. Angel dijelaskan kalau hasil itu. Jadi kalau untuk pemula jangan ambisi banget lah ya. Ya saranku jangan ambisi lah. Karena ya di situ lika-likunya banyak. Banyak temen yang udah terlanjur masuk. Ya udah, ya itu rasanya seperti itu. Ya akhirnya kalau mau berhenti dia udah masuk banyak, ya akhirnya dijalanin sambil nyari celah lah intinya di situ, Pak. Jadi domba, kambing itu nggak bisa dimonopoli sama kita ya? Ya, susah Pak dimonopoli Pak. Karena ya pasar kita ya sebenarnya pasarnya luas, tapi kan ke arah ke depan ini kalau kita mau larinya ke penghobi atau ke kontes, itu pasar kita terlalu sempit. Makanya sembari yang syukur ada yang kelas bagus, yang kelas di pasar juga ada. Jadi semua jalan lah Pak. Bisa putarannya enak lah. Kalau kita larinya ke kelas penghobi, mungkin lakunya mahal, tapi itu kan 1 bulan laku 2 atau 3 pun belum tentu laku. Belum tentu.
Oh, gitu. Untuk apa hal yang paling cempe nih? Masalahnya apa cempe? Kalau cempe, alhamdulillah kalau masalah aman sih Pak ini Pak. Mungkin yang beranak 3. Kalau beranak 3 ini aku belum bisa sampai anaknya bisa Hidup semua. Kalau anak 2? Kalau 2 insya Allah pada aman. Ini anakan 2 semua nih Pak. Kalau mencret apa ditanganinnya? Anak itu kayak tadi ada yang mencret. Oh itu mencret karena induknya nggak nyusuin yang anak 3 itu Pak. Rata-rata anak 3. Rata mati juga, ada yang udah mati? Ada yang udah mati. Itu dari kemarin 5 ekor yang disusuin mati 1. Makanya ini kalau yang anak 2 aman. Aman. Yang anak 3 inilah. Ini rata-rata indukan di harga berapa? Ini kemarin indukan ini karena dicukur aja Pak ya, jadi kelihatan kecil. Kemarin indukan hamil kita ngeluarin harga 2,5 juta. Oh, dibeli. Ya, induk Garut kawin sama pejantannya ini. Tapi dibeli petani itu ya? Ya, kalau dibeli pedagang nggak mungkin harga segitu. Nggak mungkin kayaknya Pak. Sering jual ke petani apa ada sering jual ke pedagang? Nah, ini ke depan ini kan kalau bisa kita bikin pasarnya di kandang lah Pak ya. Jadi petani masuk ke kandang, pulang bawa barang lah intinya Pak. Kalau dijual ke pedagang? Kalau dijual ke pedagang, ya kita untungnya bagi 2 sama pedagang lah. Tapi kalau nunggu petani belum tentu juga cari ya? Nunggu petani belum tentu. Ya intinya sama pedagang saling bantu-membantu lah Pak. Pas lagi butuh duit? Pas lagi butuh, mereka butuh barang karena ada pesanan dari petani. Aku ada, nih kalau mau segini. Dan sebaliknya. Ini yang babonnya. Ya ini anak 3 ini Pak. Anak 3 mencret. Yes, pertumbuhannya lambat. Pertumbuhannya lambat banget ya? Iya. Dan kemungkinan banyak matinya. Kalau ini udah aman sih Pak, segini Pak. Kemarin umur 1 minggu, ini udah 1 bulanan lah ini segini. Tapi pertumbuhannya kecentret ya? Kecentret ini Pak. Nggak bisa gede gitu ya? Ini buat belajar lah. Obat kecentret nggak ada? Nanti paling, nah itu dulu yang kecentret dulu. Sekarang udah lumayan itu Pak. Normal? Udah mulai pertumbuhannya udah mulai ngisi lah. Ngisi. Itu yang dulu sampean liputan sebelumnya kesini kecentret, sekarang udah mulai. Jadi idealnya enak kalau di koloni kayak gini dong Mbak ya? Jih Pak. Daripada di kotak-kotak itu? Kalau di kotak-kotak itu nanti larinya ke yang lepas sapihan lah, rencana di kotak-kotak. Kenapa di sini kok minumnya nggak susah? Oh itu kurang maksimal Pak. Pakai apa namanya? Pakai nipel. Ya kurang, jadi selama apa kalau di ember kan seenaknya minum enak. Kalau di nipel agak susah, sama di kayunya merusak kayu. Oh jadi domba itu nggak terbiasa seperti ayam ya? Ya nggak biasa seperti ayam. Kalau ayam enak-enak aja. Ya. Kalau domba nggak ngerti dia. Ya. Ini umuran berapa ini? Gimana Pak? Ini umuran domba berapa ini? Ini 3 minggu ini Pak. Ini 3 minggu, anak 1? Anak 1. Wajar ya, gede ya? Ya cepat gede. Domba anak 1. Oh ini dorpernya. Ukuran lebar berapa ini? 4 meter? Lebar 1,5 meter, panjang 3,5 meter. 3,5 meter. Ya. Untuk domba berapa? Ini 5 ekor Pak. Jadi hamil, lahiran, kawin di sini. Cuma yang muter jantannya lah. Yang muter jantannya aja? Yang muter jantannya aja. Jadi pemula kalau terobsesi pasti terjebak? Rata-rata Pak. Ya aku dulu juga awalnya dari pemula Pak. Awalnya terobsesi kan? Awalnya pemula awalnya. Ini sudah berjalan 1,5 tahun lah. 1,5 tahun, ganti model, ganti ide berapa kali? Wah banyak Pak.
Hah? Banyak kali ganti model, ganti ide. Jadi kalau gimana ya? Kita ngikutin tren itu nggak nggak selamanya itu aja. Jadi kalau bisa kita bikin tren. Intinya kandang kita yang jadi patokan lah. Oh, gitu. Jadi kalau ngikutin yang tren di luar-luar malah kita nggak bakal jalan. Ya jalan-jalan, tapi yang kebanyakan sesaat sih Pak. Jadi selalu update, tren ini update kalau selalu ngikutin tren. Makanya kalau bisa kita nyiptain tren, jadi buat jujukan konsumen lah. Berarti intinya ternak apa adanya lebih bagus daripada ya, daripada ada apanya Pak. Rata-rata di sapi umur berapa? Kita nyape umur 3 bulan Pak. Ini 3 paling bulan. nanti di bulan Januari akhir lah mulai sapi. Di sapi ya? Ya. Tapi rata-rata peternak itu kepepet kebutuhan rata-rata. Rata-rata kebutuhan tetap Pak. Makanya ya kalau emang mau di breeding ya finansial dimaksimalin dulu lah, baru terjun ke breeding. Jadi yang plan awalnya sekian bongkar itu bisa kelewatan. Tapi kalau kebutuhan kita masih nyambung ke domba atau kambing, ya mau nggak mau kita harus kurangin karena kebutuhan kita di situ. Butuh jual. Butuh jual. Itu pasti tergoda itu terus kebutuhan. Rata-rata Pak. Jadi kalau ngandelin dari ternak dari awal-awal sampai 1,5 tahun ini nggak bisa. Kecuali memang bisanya jual-jual aja. Ya, kalau kita nggak ada yang lain ya pasti ya kelong lah. Indukan kita berkurang. Apalagi ya sekarang kebutuhan semakin meningkat. Kemarin udah jual babonan 13 ya. Babonan 12 ekor babon. Wah. Ini rencana pengen dialihkan ke lokal ya. Lokal superan lah. Superan. Karena yang kemarin-kemarin dijual itu jengkel apa gimana? Bukan Pak, ya kemarin ya nutup kebutuhan juga Pak, sebagian Pak. Untuk kebutuhan juga ya? Kebutuhan buat stok jagung buat ayam. Oh gitu. Nah ini pemirsa, kita harus belajar banyak hal. Ternak itu jangan sampai hanya kita ngikuti tren, jangan sampai kita ambisi pengen banyak. Pelan-pelan dulu lah, pelan-pelan. Terus pasti akan ketemu yang namanya persoalan penjualan. Terus ketemu juga selah-selah yang lain kan. Artinya kalau banyak langsung sekaligus Masuk sini, masuk. banyak akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar ketimbang kita ternaknya sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit nambah itu lebih bagus dan lebih bijak. Terima kasih. Salam Arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.